Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfarisi dari kelas 2A semester 2, NIM 40123111127. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa indikator untuk dilaksanakan atau dikatakan sebagai wilayah negara. Adapun sebagai berikut. Definisi negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu dan penduduknya. Wilayah memiliki pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur wilayah dan penduduknya, serta memiliki otoritas untuk membuat keputusan politik, hukum, dan ekonomi di dalam wilayahnya. Negara juga memiliki sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Berikut, wilayah adalah salah satu elemen penting dalam definisi negara. Negara harus memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan batas-batas yang diakui secara internasional. Wilayah mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang terkait dengan wilayah tersebut. Penduduk juga merupakan faktor penting dalam definisi negara, harus memiliki populasi yang tinggal di wilayah dan diakui sebagai warga negara oleh pemerintah. Penduduk ini dapat memiliki beragam latar etnis, budaya, dan agama, tetapi mereka diakui sebagai bagian dari entitas politik yang sama. Pemerintahan adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur wilayah dan penduduk negara. Pemerintahan ini dapat berbentuk monarki, republik, atau bentuk pemerintahan lainnya, tetapi harus memiliki otoritas dan kekuasaan untuk membuat keputusan politik, hukum, dan ekonomi yang berlaku di dalam wilayah negara. Adapun kedaulatan adalah konsep penting dalam definisi negara. Negara harus memiliki kedaulatan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Ini berarti negara memiliki hak untuk membuat keputusan politik, menjalankan pemerintahan, dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayahnya. Pengakuan internasional juga merupakan faktor penting dalam definisi negara. Negara harus diakui oleh negara-negara lain sebagai entitas politik yang berdaulat. Pengakuan ini dapat diberikan melalui hubungan diplomatik, keanggotaan dalam organisasi internasional, atau pengakuan formal oleh negara-negara lain. Selain itu, negara juga memiliki sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Sistem hukum ini melindungi hak-hak kebebasan warga negara serta memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Secara ekonomi, negara harus memiliki sistem ekonomi yang berfungsi dan mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduknya. Negara dapat memiliki berbagai model ekonomi, seperti kapitalisme, sosialisme, atau campuran dari keduanya, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya. Adapun yang berikut, negara juga memiliki identitas nasional yang diakui oleh penduduknya. Identitas nasional ini dapat tercermin dalam simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Identitas nasional juga mencakup nilai-nilai budaya dan sejarah yang dianggap penting oleh penduduk negara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa definisi negara dapat bervariasi di berbagai konteks dan ada perbedaan pendapat di antara ahli hukum dan politik mengenai apa yang membuat suatu entitas menjadi negara. Adapun sebagai berikut, tujuan dari menggunakan indikator untuk menilai dan mengklasifikasikan negara adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kinerja suatu negara dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penggunaan indikator negara. 1.
membandingkan dan mengklasifikasikan negara. Indikator negara memungkinkan perbandingan dan klasifikasi negara berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini membantu dalam memahami perbedaan dan kesamaan antara negara-negara serta mengidentifikasikan tren dan pola yang mungkin ada. 2. Mengukur kemajuan dan kinerja. Indikator negara membantu dalam mengukur kemajuan suatu negara dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Misalnya, PDB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, IPM dan untuk mengukur kemajuan sosial, dan IPK untuk mengukur tingkat korupsi. Dapat menggunakan indikator ini, kita dapat melihat apakah suatu negara sedang berkembang atau sedang mengalami kemunduran dalam berbagai aspek tersebut. Dan ketiga, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Indikator negara membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu negara dalam berbagai bidang. Misalnya, tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi kekuatan suatu negara. Sementara, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi kelemahan di suatu negara tersebut. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan itu, suatu negara dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengembangkan sektor-sektor yang perlu ditingkatkan lagi. Keempat, membantu dalam mengambilan keputusan. Indikator negara memberikan informasi yang penting bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, data tentang peningkatan kemiskinan dapat pembantuan dalam merancang program bantuan sosial yang efektif. Sedangkan data tentang tingkatnya pengangguran dapat membantu dalam merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan. 5. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan indikator negara dapat mendorong akuntabilitas dengan transparansi pemerintahan dengan memiliki indikator yang terukur dan terbuka untuk umum. Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintahan dan menuntut pertanggungjawaban jika ada ketidaksesuaian antar kinerja dan harapan. Untuk selanjutnya, dikatakan sebagai negara, ada beberapa indikator yang umumnya digunakan. 1. Wilayah. Negara harus memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan batas-batas yang diakui secara internasional. 2. Penduduk. Negara harus memiliki populasi yang tinggal di wilayahnya dan diakui sebagai warga negara oleh pemerintah. 3. Pemerintahan negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi dan memiliki otoritas untuk mengatur wilayah dan penduduknya. Kedaulatan negara. Untuk memiliki kedaulatan yaitu kemampuan untuk mengendalikan urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. 5. Pengakuan internasional. Negara harus diakui oleh negara-negara lain dengan entitas politik yang berdaulat. Hukum dan keamanan. Negara harus memiliki sistem hukum yang berfungsi dan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. 7. Ekonomi. Negara harus memiliki sistem ekonomi yang berfungsi dan mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduknya. 8. Identitas nasional. Negara harus memiliki identitas nasional yang diakui oleh penduduknya dan diwujudkan oleh dalam simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pentingnya untuk dicatat bahwa definisi negara dapat bervariasi di berbagai konteks dan ada perbedaan pendapat di para ahli hukum serta yang lainnya. Cukup sekian yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.